Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Jelang pilkada, polisi di Merauke gencar razia miras oplosan. Korem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, siapkan 2.000 tentara untuk mengamankan pilkada. Minyak kita di Merauke, langka dan mahal. Jelang pilkada, seakan tiada hentinya kepolisian sektor Merauke melakukan razia di sejumlah kawasan di Merauke, baik yang menjual maupun yang memproduksi miras lokal jenis Sagero dan Sopi. Sejumlah kawasan yang menjadi sasaran razia polisi diantaranya Jalan Ampera, Jalan Kuda Mati, dan di Kampung Bokem. Polisi menemukan puluhan jeriken yang digunakan pelaku memproduksi miras oplosan. Selain itu, polisi juga menyita ratusan liter miras oplosan. Pelaku diduga sudah mengetahui razia ini sehingga berhasil melarikan diri. Kapolsek Merauke Kota AKP Teguh Wahyudi mengatakan polisi akan terus lakukan razia dan menindak para pelaku, baik penjual maupun yang memproduksi miras lokal ini. Gencar melaksanakan razia miras lokal, di mana miras tersebut diproduksi oleh masyarakat secara alami ya, dari kelapa, kemudian diproduksi sehingga ada miras. Nah, itu kami lakukan penindakan. Ada beberapa sudah kita lakukan penindakan, kurang lebih barang buktinya dari beberapa TKP yang sudah kita amankan itu hampir sekitar 300-an lebih lah liter. Nah, terakhir kemarin kami lakukan penindakan di Kampung Bokem. Di sana cukup masif orang melaksanakan produksi minuman lokal. Nah, terkait ini kami dari Polsek Merauke Kota menghimbau. Sekali lagi, intinya kami menyampaikan kepada masyarakat, mari sama-sama kita membantu menjaga Kamtibmas. Jangan lagi produksi miras-miras lokal, milo-milo seperti itu. Selain kesehatan tidak terjamin, dampak untuk potensi kerawanan Kamtibmas juga sangat luar biasa. Nah, kami sekali lagi berharap cukup tidak ada lagi kegiatan-kegiatan produksi, apalagi penjualan. Nah, sehingga sekali lagi sama-sama kita memantau situasi di lapangan, situasi di kampung kita masing-masing, di tetangga kita dan lain sebagainya untuk memberikan informasi kepada kita. Kita tidak akan berhenti sampai di sini, terus kita akan laksanakan giat rahasia. Peredaran miras oplosan di Merauke seakan tiada henti. Namun polisi terus melakukan razia apalagi jelang pilkada dan Nataru. Warga diimbau tidak memproduksi miras oplosan karena bisa dipenjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Korem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Papua Selatan akan mengerahkan 2.000 tentara untuk membantu kepolisian mengamankan pilkada di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan dan 1 kabupaten di wilayah Papua Tengah. Menurut Danrem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Brigjen Andi Setiawan, jika terjadi gejolak sosial pihaknya juga mencadangkan pasukan Batalion 801, 802 dan Batalion 803 yang baru saja tiba di Merauke. Mereka di Pilkada secara organisasi memang belum kita libatkan di dalam kegiatan Pilkada, tapi tentunya begitu nanti ada dinamika di lapangan, ya mereka inilah menjadi satuan cadangan nantinya yang suatu-waktu bisa kita kerahkan untuk melakukan kegiatan mendukung kegiatan pengamanan Pilkada. Ini tentunya juga kondisi apabila situasi kondisi Pilkada yang terjadinya konflik sosial itu nanti mungkin akan. Tapi sampai sejauh ini kita sudah menyiapkan di luar dari Batalion Teritorial Pembangunan ini kita siapkan kurang lebih 2.000 personil. Kita sudah tersebar baik di Merauke, di Bovendigul, di Mapi maupun di Asmat. Ini sudah kita tempatkan personil untuk kesiapan melakukan kegiatan pengamanan pilkada serentak.
Untuk pilkada serentak ini, Korem 174 akan terus bersinergi dengan polisi sehingga pengamanan pilkada maksimal. Warga juga diimbau terus menjaga keamanan agar pelaksanaan pilkada di Papua Selatan berlangsung lancar. Saat ini, seluruh paslon di Papua Selatan tengah berkampanye mengumbar janji demi memikat hati pemilih. Kampanye akan selesai pada 23 November. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang pilkada serentak di Merauke, KPU kembali memberikan bimbingan teknis terhadap ratusan anggota PPD yang bertugas di 22 distrik. BIMTEK digelar di salah satu hotel di Merauke pada Selasa kemarin. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor mengatakan KPU sangat berhati-hati dalam melakukan penghitungan suara di seluruh tingkatan, sehingga aturan yang sudah ada wajib dipahami seluruh pihak, termasuk PPD. Kita melibatkan 8 orang per PPD dikalikan 22 distrik. Jadi itu sekitar sudah 200-an lebih. Nah, harapan daripada BIMTEK ini seperti apa, Pak? Harapannya BIMTEK ini adalah melaksanakan fungsi tugas teknis untuk KPPS sebenarnya tujuannya. Jadi kami KPU membimtek PPD dan sekretariat. PPD dan sekretariat akan kembali ke tempat masing-masing, ke distrik masing-masing untuk membimtek PPS dan sekretariat, dan juga PPS sekretariat akan nanti pada akhirnya membimtek KPPS. Ratusan PPD yang bertugas di distrik sangat krusial perannya karena rekapan suara paslon akan dihitung dari tingkatan terbawah, yaitu TPS, kelurahan, dan ke distrik. Pemahaman regulasi dan sikap profesional anggota PPD menjadi krusial dalam mensukseskan pilkada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peran pemuda dalam pilkada di tanah Papua sangat besar. Menurut data KPU, 70% pemilih saat ini adalah pemuda. Namun kalangan muda masih rendah memahami nilai-nilai demokrasi dan tata cara pemilu sehingga menjadi kendala dalam partisipasi politik yang sehat. Selain itu, kurangnya literasi politik, maraknya hoaks, serta politik uang menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Papua. Untuk itu, anak-anak muda Papua yang tergabung dalam Bijak Demokrasi Macaima Foundation menggelar Festival Bijak Pilkada 2024 yang berlangsung di kota Jayapura pada Senin kemarin. Festival ini merupakan wadah pemuda berdiskusi soal politik dari berbagai pandangan, sehingga mereka sadar berpolitik dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Kegiatannya secara keseluruhan memang kita lagi berusaha untuk memberikan edukasi demokrasi dan politik, karena menurut kami pemuda itu kadang suka malas bicara tentang politik, tapi kan suka tidak suka, mau tidak mau kita kan hidup di dalam sistem politik. Jadi the least that we can do adalah berpartisipasi mungkin dalam pemilihan suara, kemudian mungkin nanti ketika ada yang terpilih kita harus lihat baik-baik apakah dia memenuhi janjinya, apakah memimpin dengan bersih tanpa KKR dan sebagainya. Saya melihat kegiatan ini sebagai kegiatan yang sangat baik karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama mengenai politik, mengenai pemilu, pemilihan umum, dan baik itu pilkada secara provinsi, tingkat provinsi ataupun daerah. Kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan lebih banyak lagi, dan juga semoga saja para kandidat yang akan maju dapat menyempatkan waktu bagi anak muda agar mendengarkan aspirasi, agar mendengarkan semua yang disampaikan dari anak muda, karena kami butuh pemimpin yang melihat kami, khususnya anak muda, karena anak muda adalah penerus dari tanah ini sendiri. Festival Pilkada digelar di sejumlah kota besar di Indonesia pada bulan November 2024. Adanya festival ini membuat pemuda semakin paham apa itu politik dan bisa berpartisipasi dalam pilkada serentak 27 November mendatang. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Minyak goreng kita yang merupakan kebutuhan pokok bagi warga saat ini, harganya kembali naik lagi di pasaran. Pantauan di Pasar Wamanggu Merauke, harga 1 liter minyak goreng kita mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter. Selain naik, minyak kita pun agak surut keberadaannya di pasaran. Suyono, penjual di Pasar Wamanggu Merauke, mengatakan dirinya menjual minyak goreng merek Minyak Kita seharga Rp20.000 per liter. Namun sekarang Suryono tidak menjual lagi karena memang sulit didapatkan di agen Minyak Kita. Berapa per liternya? 20? Kita ajar 20. Tapi stoknya banyak? Kurang? Ya ada. Sejak kapan ya itu? Ada 1 minggu. 1 minggu sudah naik ya? Tapi warga yang belanja tidak ngeluh? Ya memang segitu harganya. Begitu. Kira-kira bakal naik lagi? Enggak? Nggak tahu. Harga minyak kita yang direkomendasikan oleh pemerintah dengan head sebesar Rp16.500 per liter. Harga eceran tertinggi ini jauh dibanding harga yang ada di pasaran saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura melakukan panen raya padi di lahan seluas 15 hektar di Koya Barat, Distrik Muara Tami. Panen raya ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang tengah dicanangkan pemerintah pusat. Padi yang dipanen adalah varian IR64 yang hasilnya mencapai 75 ton. Varian padi yang ditanam itu merupakan varietas terbaik dengan jangkauan panen selama 3 hari menggunakan mesin panen. Tahun depan mereka akan buka lagi daerah ini, yang ada hutan di belakang kita ini akan dibuka ini. Dia akan dari daerah pertanian semua. Nah, kita berharap daerah ini dia tidak beralih fungsi menjadi perumahan dan industri dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Kebijakan yang kedua, ada kebijakan kenaikan pupuk 100%. Karena itu kita akan siapkan juga SK Wali Kota dengan petani. Lalu kita akan siapkan pupuk tapi sesuai dengan permintaan dari petani. Nah, kita berharap pupuk kita siapkan. Tadi saya juga sudah serahkan bibit unggul juga kepada masyarakat. Nanti masyarakat mereka sedang siapkan dalam beberapa waktu ini. Kemudian tahun depan mereka tanam. Jadi mereka siapkan bibit dulu, mereka tanam. Ada beberapa padi ladang yang saya kasih juga kepada petani orang asli Papua. Ini penting. Pemkot Jayapura membeli hasil panen padi petani Koya dan padi akan dijual seharga Rp6.500 per kilogram lalu disalurkan ke masyarakat. Pangan pemerintah daerah itu untuk inflasi, untuk stunting, itu kita akan belanja beras, kemudian kita distribusi ke masyarakat dengan status. Bapak rencana nanti buka lahan? Kita nanti tambah padi sawahnya, nanti kita buka baku lahannya nanti kurang lebih 10 hektar di sini, untuk padi ladangnya 15 hektar di Koya. Penggilingan di sini ada? Penggilingan di sini kita 6 unit. Di mana? Di Koya Barat itu. Di kota belum ada. Bapak dengan adanya program swasembada pangan di Papua yang Presiden canangkan Papua ini bagaimana supaya lumbung pangan? Kita berharap padi ini tidak boleh bergeser turun karena yang pertama irigasi teknis ini 5.000 hektar. Yang kedua penyusunan RDKK untuk kebutuhan pupuk ini kita sudah paling lancar di kota ini. Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan akan membuka lahan seluas 10 hektar. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sepekan ini unjuk rasa mahasiswa menolak program transmigrasi terjadi di seluruh wilayah di tanah Papua. Namun pendapat berbeda dari tokoh masyarakat di Kabupaten Jayapura, Papua. Para tokoh adat dan masyarakat malah mendukung program transmigrasi pemerintah pusat. Astus Puraro, tokoh masyarakat Jayapura, mengatakan program transmigrasi mempunyai tujuan yang baik dari segi ekonomi dan untuk pemerataan pembangunan. Menurutnya selama ini Papua kerap dikatakan sebagai daerah tertinggal. Oleh sebab itu perlu adanya suatu gerakan baru agar Papua tidak selalu dicap sebagai daerah yang tertinggal. Saya sebagai pemuda Indonesia, saya sangat setuju dengan program transmigrasi ini untuk datang di Kabupaten Jayapura
Kabupaten Jayapura ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai soft skill sehingga bisa melatih kita punya anak-anak muda yang saat ini yang banyak yang pengangguran, yang banyak yang juga melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang seharusnya. Jadi saya sangat setuju. Dan program transmigrasi ini sebenarnya bukan baru saja. Sudah terjadi di saat proses integrasi Papua masuk ke dalam Indonesia, itu satu poin penting. Terjadi itu pada tahun 1964 sampai 1999. Edison Awoitau, tokoh masyarakat Jayapura, juga menilai bahwa program transmigrasi di Papua merupakan suatu langkah maju untuk memberdayakan seluruh masyarakat Papua. Oleh sebab itu, dirinya menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di 6 provinsi di tanah Papua untuk tidak anti akan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya Trans akan ada pembangunan di Kampung Yukiwa. Begitu juga di mana saja. Dan saya lihat macam di Sarmi, antara Sarmi dan Bongo hari ini lebih maju dibanding. Dan juga masyarakat Trans itu bukan masyarakat dari luar Papua saja, tapi masyarakat Trans itu bisa juga dari Papua juga yang mau berdomisili atau dari Biak atau dari daerah-daerah lain lah, seru apa yang mau datang tinggal. Contohnya di Arso 4 ini, itu ada orang-orang Papua yang Trans juga, yang datang sekarang tinggal jadi Trans, jadi warga Kabupaten Kerom. Begitu. Jadi bukan Trans itu, jangan anggap Trans itu mereka dari luar Papua saja, tapi dari Papua juga bisa ikut serta dalam itu. Edison menambahkan selama ini mayoritas masyarakat di tanah Papua sering salah kaprah dengan yang namanya transmigrasi karena dianggap akan mendatangkan masyarakat dari luar Papua. Padahal artinya bukan mendatangkan masyarakat, namun perpindahan masyarakat di dalam wilayah Papua. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Korlantas Polri pertanggal 1 November memberlakukan kebijakan baru bagi warga yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi untuk semua golongan SIM. Selain dokumen penting lainnya, kini warga harus menyertakan kartu BPJS Kesehatan sebagai bentuk keikutsertaan dalam program BPJS. Menurut Kasat Lantas Polres Merauke AKP Darwis, saat ini Polri memberikan sosialisasi kepada warga yang datang untuk mengurus SIM. Pengurusan surat izin mengemudi sesuai dengan petunjuk dari Korlantas berlaku mulai tanggal 1 November ya, sambil sosialisasi bahwa setiap pemohon SIM itu wajib melampirkan kartu BPJS. Nah, itu untuk berlaku untuk semua SIM, golongan SIM? Iya, betul. Untuk semua SIM termasuk perpanjangan. Perpanjangan ya. Nah, kalau seandainya warga tersebut belum masuk dalam program BPJS, seperti apa kira-kira tidak akan dilayani? Kami akan mengarahkan karena petugas dari BPS sendiri itu sementara ada di tempat kita untuk mensosialisasikan sambil mengarahkan pemohon apabila belum memiliki BPJS akan diarahkan untuk mengurus. Nah, BPJS ini kan ada kategorinya BPJS pribadi, kemudian ada keluarga. Nah, seperti itu bagaimana Pak Kasat untuk menunjukkan kartu BPJS itu? Intinya bagi kami yang penting ada kartunya. Kami tidak melihat dari itu BPJS keluarga atau pribadi, itu kami tidak melihat. Intinya ada kartu BPJS-nya, kami layani. Saat ini warga yang datang untuk mengurus SIM di Polres Merauke rata-rata 40 hingga 60 orang. Jika warga belum memiliki BPJS Kesehatan saat mendaftar atau memperpanjang SIM, selama masa uji coba mereka diminta untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan melalui chat WhatsApp Pandawa atau aplikasi JKN di ponsel. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Papua di tahun 2024 telah menyalurkan beasiswa bagi 2.100 mahasiswa pendidikan tinggi yang tidak mampu. Bantuan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 3.500 mahasiswa. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut mendapatkan biaya hidup sebesar Rp2.300.000 per bulan.
Sedangkan untuk uang SPP, pihak kementerian langsung mentransfer ke rekening perguruan tinggi. Sekitar 2.100 beasiswa baru yang kita dapatkan dari kementerian, sebenarnya dia turun. Dia turun dari tahun lalu sekitar 3.000 lebih ya, 3.000 lebih. Tahun ini dia turun. Tetapi secara apa namanya total beasiswa kita itu dia angka 13.000 untuk semua angkatan dari yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Jadi totalnya itu sekitar itu 13.100-an beasiswa kuliah yang kita berikan, dan kita berikan biaya hidup, biaya kuliah ya, itu langsung dibayarkan ke perguruan tingginya. Sementara biaya hidupnya itu sekitar berapa per bulannya? 2,3 juta per bulan per mahasiswa begitu. Dan itu diberikan selama 8 semester sampai tamat. Jadi tidak sekali diberikan terus tidak. Kita berikan dari semester awal sampai selesai begitu. Jadi begitu mereka masuk langsung saya kasih kuota, misalnya Swadiri saya berikan 20 misalnya, ya Pak Rektor yang tentukan siapa yang dapat begitu. Jadi dibagi-bagi berdasar proporsional ya, berdasarkan jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di tanah Papua, dan seluruh perguruan tinggi swasta syaratnya satu, berakreditasi. Jadi kita yang berakreditasi, gitu. Jadi hanya program studi yang berakreditasi kita bagi, begitu kita berikan. Begitu. Itu jenisnya apa saja Pak beasiswanya? Prestasi kah? Oh tidak prestasi. Syaratnya itu orang tuanya dari golongan ekonomi lemah. Itu aja syaratnya. Lebih fokus ke situ. Ya, lebih fokus ke situ. Dan dia bisa meningkatkan prestasi dengan beasiswa yang ada. Jadi kalau dia tidak meningkatkan prestasi ya kita pasti putuskan. Surel berharap pemerintah kabupaten kota di Bumi Cenderawasih dapat mengalokasikan dana otonomi khusus atau otsus untuk memberikan bantuan beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa orang asli Papua. Beasiswa tersebut sebagai salah satu upaya pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua sehingga dapat menghasilkan percepatan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di wilayah setempat. Menurut data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, jumlah mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari kementerian mencapai 13.760 orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.